Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi pada kesempatan ini, yaitu manfaat pembelajaran pengajaran mikrotekin. 1. Menumbuhkan kepercayaan diri depan kelas. 2. Mampu merencanakan, memanah rencana dan mengaplikasikan ke dalam proses pembelajaran. 3. Mendapatkan banyak inspirasi di saat mengamati teman-teman sejawat yang sedang praktik mengajar. 4. Mendapatkan banyak feedback baik dari teman sejawat maupun dosen pengampu, sehingga dapat membuahkan pembenahan penampilan serta strategi dalam mengajar. 5. Mempunyai pengalaman yang variatif karena mengajar di depan temannya sendiri. Komponen-komponen keterampilan dasar dalam proses pengajaran mikroteking. Menurut Ale Enrian 1969 dalam buku Zainal Asril 2011 67 mengemukakan 4 komponen dasar mengajar, antara lain: 1. Stimulus variasi atau variasi stimulus. 2. Set induction atau siasat memulai pembelajaran. 3. Closure atau menutup pembelajaran. 4. Silence and non-verbal cues atau isyarat. Profesionalisme guru, syarat-syarat yang profesional. Arifin tahun 2000. 1. Dasar ilmu yang kuat sebagai pengetahuan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. 2. Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia. 3. Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus dan berkesinambungan. Kemampuanmu dalam proses belajar mengajar. 1. Mampu menguasai bahan bidang studi. 2. Mampu mengelola program belajar mengajar. 3. Mampu mengelola kelas. 4. Mampu mengelola dan menggunakan media serta sumber belajar. 4. Mampu menilai prestasi belajar mengajar. 5. Memahami prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan. 7. Menguasai metode berpikir. 8. Terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa. 9. Meningkatkan kemampuan menjalankan misi profesional. 10. Memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan. Mampu menyelenggarakan penelitian sederhana. Mampu memahami karakteristik siswa. Mampu menyelenggarakan administrasi sekolah. Memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan. Berani mengambil keputusan. Memahami kurikulum. Mampu bekerja berencana dan terprogram. Mampu menggunakan waktu secara tepat. Di dalam mikrotekin, calon pendidik dapat berlatih unjuk kebolehan dengan kompetensi dasar mengajar secara terbatas dan secara terpadu dari beberapa kompetensi dasar mengajar dengan kompetensi, tujuan materi, peserta didik, dan waktu yang relatif dibatasi atau dimikrokan. Pengertian mikrotekin dalam penelitian ini merupakan sarana latihan untuk berani tampil menghadapi kelas dengan peserta didik yang beraneka ragam karakternya, mengendalikan emosi, ritme pembicaraan, mengelola kelas agar kondusif untuk proses transfer ilmu, dan lain-lain. Praktik mikrotekin dilakukan sampai calon pendidik dianggap sudah cukup memadai untuk diterjunkan dalam praktik yang sesungguhnya. Pembelajaran. Tahap proses belajar mengajar atau PBM. A. Tahap awal. Tahap prainstruksional. Tahap prainstruksional adalah tahapan yang ditempuh guru saat masuk ke dalam kelas untuk mengawali PBM, proses belajar mengajar. Mengabsen siswa. Adakah komunikasi yang harmonis antara guru dengan siswa?
menanyakan materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, memberi kesempatan siswa untuk menanyakan materi yang belum dipahami, mengulas secara singkat materi yang telah lalu sebagai pijakan untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan, mengadakan praktes yaitu menjajaki tingkat kepahaman siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Tujuannya adalah untuk mengungkap kembali tanggapan siswa terhadap bahan yang diterimanya dan menumbuhkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan materi yang akan diajarkan di hari itu. Tahap inti pengajaran atau tahap instruksional, yakni tahap pengaplikasian materi yang sudah direncanakan dan yang telah disusun sebelumnya oleh guru. Menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan pengajaran yang harus dicapai setelah pembelajaran, menuliskan pokok-pokok materi yang akan dibahas pada hari itu, membahas dan menerangkan materi yang sudah ditetapkan. Pada setiap materi yang dibahas, sebaiknya diberikan contoh konkret. Penggunaan alat bantu mengajar yang dapat membantu pencapaian tujuan dari materi yang disampaikan harus disediakan. Sebelum mengakhiri pertemuan, guru merangkum dan menyimpulkan hasil pembahasan semua pokok materi. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan tahap inti pengajaran atau tahap instruksional. 1. Mengadakan post-test, menjajaki tingkat kepahaman siswa terhadap materi dengan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang dibahas, baik secara lisan maupun tulisan. 2. Guru memberikan pekerjaan rumah yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dengan cara yang variatif untuk memperkaya pengetahuan siswa. Saya bawakan pada pertemuan ini, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.